Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Febrianto dengan NIM 050401211113. Saya di sini akan memberikan tanggapan terkait tugas yang telah diberikan oleh Bapak Nizam selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan. Nah, sebelumnya saya di sini akan membahas terkait penegakan hukum menurut perspektif surat An-Nisa ayat 65 dan surat Al-Maidah ayat 49. Penegakan hukum merupakan proses di mana dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara real sebagai jembatan atau sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 65 dan surat Al-Maidah ayat 49 telah disinggung terkait penegakan hukum ini. Dalam ayat ini telah dijelaskan atau memberikan sebuah isyarat sebagai rakyat kita dituntut untuk taat kepada pimpinan atau kepada pemerintah. Sedangkan sebagai pimpinan atau pemerintah harus berhati-hati ketika mengambil keputusan agar tidak terjadinya ketidakadilan kepada rakyat. Jadi penegakan hukum ini harus ditegakkan dengan seadil-adilnya dan seprofesional-profesionalnya. Berbicara terkait penegakan hukum yang ada di negara kita, di negara Indonesia itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas, seperti yang dikatakan oleh Mbak Najwa Shihab dalam quotesnya, yaitu keadilan jadi barang yang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Nah, banyak sekali warga negara Indonesia yang mengeluhkan terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini tidak bisa lepas dari yang namanya problematika. Nah, ada beberapa faktor terkait problematika penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu lemahnya integritas penegak hukum. Lalu yang kedua itu uang yang mewarnai penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu penegakan hukum sebagai alat atau sebagai komoditas politik penegakan hukum yang diskriminatif. Saya akan mencoba membacakan surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Saya akan mencoba membacakan surat Al-Maidah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jika mereka berpaling dalam artian dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan melimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kesimpulan dari pemaparan materi pada malam hari ini ialah bahwa penegakan hukum dalam Al-Quran setidaknya tidak sepi dari bermacam sikap ataupun reaksi dari kalangan masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk itu di kalangan masyarakat umum khususnya di Indonesia, seyogyanya tahu dan mengerti tentang reaksi para ulama dan cendekiawan Islam dalam menyikapi dan memahami penegakan hukum di dalam Al-Quran. Harapan saya terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia, semoga kita sebagai rakyat selalu dapat mentaati perintah-perintah ulil amri yang ma'ruf, dan semoga para pemimpin ulil amri kita dapat memberikan kebijakan yang tepat, yang mana tidak menimbulkan kesengsaraan-kesengsaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.